真是一个这位星空斗罗的作品。坐下。事不宜迟，天魂帝国。Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih, kita bakalan ngelanjutin lagi dong Hua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana Yu Hao dan ayahnya akhirnya menunjukkan dinamik duonya dan berhasil meratakan para pasukan dari Kekaisaran Ryu. Alhasil dengan keadaan yang sudah terluka parah, tetua Yulin pun memutuskan untuk segera mundur. Dengan ini, di dalam ruangan misterius dari pasukan undead, bisa dipastikan kalau Kekaisaran Xinglo berhasil memenangkan peperangan singkat. Saat itulah dengan mode penyamarannya, Yu Hao pun kembali muncul dan mengatakan kalau pasukan musuh sudah mundur semua. Alhasil dengan rasa respect yang tinggi, Dai Hao pun sangatlah berterima kasih. Ia bahkan meminta agar Yu Hao menunjukkan identitasnya. Nyatanya Yu Hao sudah 2 kali membantunya. Jadi as a pangeran harimau putih, Dai Hao pasti akan membalasnya. Bahkan di masa depan, apapun yang Yu Hao minta selama tidak melanggar aturan pasti akan ia turuti, ya kan? Sayangnya Yu Hao tetap tak mau mengungkapkan identitasnya dan mereka pun akhirnya bubar. Lagi-lagi, Dai Hao yang tak mengetahui kebenarannya sedikit bertanya-tanya siapa Yu Hao ini ya lur ya. Waduh, padahal anaknya sendiri ya kan? Sementara itu di istana Kekaisaran Xinglo, berita tentang pertahanan barat mereka yang sudah ditembus langsung menyebar ke seluruh benua. Putri Jiu Jiu dan ayahnya yang merupakan kaisar kerajaan Xinglo benar-benar sangatlah pusing. Apalagi sisa pasukan dari Harimau Putih masih tak diketahui sampai sekarang. Pada akhirnya Putri Jiu Jiu lah yang akan turun tangan sendiri untuk merebut kembali pegunungan Mingdu. Sang putri bahkan sampai memberikan doping peningkat semangat kepada seluruh pasukannya. Sampai tiba-tiba di tengah kebuntuan itu, Kerajaan Doling dan Kerajaan Tianhun mengirimkan bala bantuan. Hal itu ngebus lagi semangat dari para pasukan sehingga semua pun percaya kalau Kekaisaran masih punya harapan. Sementara itu di camp Harimau Putih, untungnya sisa pasukan kemarin masih bisa kembali dengan selamat. Yu Hao yang sudah kembali lagi sebagai Tangdong langsung melaporkan berita baik ini kepada Komandan Suyun. Sontak Suyun pun juga sangatlah berterima kasih atas kerja keras dari King Yu Hao. Bahkan ia pun langsung menyuruhnya untuk beristirahat. Lalu di kediamannya ternyata setelah membuka 12 gerbang kematian kemarin, kekuatan jiwa Yu Hao benar-benar terkuras. Tapi tanpa diduga kecepatan pemulihan dari Yu Hao juga malah meningkat pesat. Yang ternyata hal ini dipengaruhi oleh monster jiwa dari tumbuhan kemarin, di mana monster jiwa tumbuhan lahir dari kekuatan langit dan bumi, sehingga mereka juga bisa menyerap kekuatan tersebut. Saat itulah Yu Hao pun sadar kalau kemenangan kali ini juga membuatnya mendapatkan 1 jarum suci dari Kekaisaran Ryu lagi. Tapi untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan dari jarum tersebut, setidaknya Yu Hao harus mencapai ke tingkat dulu. Sampai tiba-tiba Loli pun menghampirinya. Dengan keadaan kesal, Loli pun mengatakan dari laporan yang diterima, kelompok bagian barat kehilangan 100.000 tentara, 70.000 tewas di tempat, 20.000 terluka parah, dan 10.000 menghilang entah kemana. Yu Hao yang mendengarnya, ia pun langsung menanyakan apa yang dilakukan oleh Dai Hao. Sudah jelas Dai Hao pergi ke kota Tianming untuk meminta bantuan di ibu kota. Lebih tepatnya meminta bantuan dari 2 kerajaan besar. Bahkan kondisi saat ini Putri Jiu Jiu lah yang sudah memimpin. Sayangnya pengintaian di perbatasan ternyata sudah disegel. Sehingga intel-intel dari Kekaisaran Ryu tak bisa ditangkap sama sekali.
Hal inilah yang membuat Loli pun benar-benar sangatlah kesal akan kelemahannya. Nyatanya di saat seperti ini ia malah tak bisa membantu ayahnya sama sekali. Yu Hao yang mendengarnya, ia pun langsung curiga dan bergegas mengecek ke perbatasan. Sontak dengan perasaan yang masih kesal, Loli pun menawarkan untuk ikut ke sana. Tapi tanpa diduga, Yu Hao tak hanya menyetujui, melainkan juga mengungkapkan identitasnya. Hanya saja Loli tak boleh membocorkannya kepada Suyun atau ayahnya. Loli yang mendengarnya juga berjanji akan hal itu, membuat Yu Hao segera menunjukkan roh pelindung Kaisar Bingbing. Selain itu, Yu Hao juga mengatakan nama aslinya serta menunjukkan darah miliknya, yang dimana mereka berdua ini masih memiliki hubungan darah. Hal itu membuat Loli pun lagi-lagi sangatlah kaget. Di sanalah Yu Hao pun menceritakan semuanya kalau ia adalah kakak dari Loli. Bedanya mereka hanya lain ibu. Ibu Yu Hao adalah Hou Yun-er, yang sewaktu dirinya kecil juga tinggal di istana Harimau Putih. Dan yang merawat ibu Yu Hao selama ini ternyata adalah ibunya Loli. Alhasil ibu Yu Hao pun sangatlah berterima kasih. Bahkan sebelum kematiannya, ia masih sempat mengingat akan kebaikan itu. Barulah setelah mendengar itu, Loli pun akhirnya mengerti. Apalagi Yu Hao bilang kematian ibunya dulu karena penganiayaan di istana. Jadi semua orang di istana Harimau Putih pasti akan ia bantai sendiri. Kecuali Loli dan ibunya. Tapi meskipun begitu, Yu Hao juga tak mau bertindak gegabah. Jika perang selesai dan kekuatannya sudah cukup nanti, barulah ia akan menantang ayahnya secara langsung, ya kan? Waduh. Loli yang mendengarnya, ia pun hanya bilang kalau ia tak akan bisa membantu sama sekali. Yang ternyata Loli ini baru di tingkat Tetuwaro dengan 3 cincin, ya lur ya. Namun jelas Yu Hao memang tak berniat minta bantuan. Alasannya memberitahukan ini semua agar Loli mau mempercayainya. Selain itu, Yu Hao juga pasti akan membantu Loli untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua pun segera pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Loli yang notabene masih di tingkat rendah benar-benar dibuat kaget melihat Yu Hao yang bisa terbang. Nyatanya untuk bisa terbang setidaknya harus mencapai ke tingkat Sins atau 7 cincin. Ternyata Yu Hao membawa Loli ke suatu tempat, lebih tepatnya ke tempat pemandu jiwa deteksi dari Kekaisaran Ryu, di mana alat ini berada di 3000 meter dari permukaan tanah sehingga sekelas dulu pun tak akan bisa menyadarinya. Loli yang mendengarnya langsung menyarankan agar mereka memberitahukannya kepada para pasukan. Namun tujuan Yu Hao membawanya ke sini bukan untuk melaporkan masalah ini, melainkan untuk merebutnya dan dijadikan bahan penelitian. Selain itu, selama di perjalanan, Yu Hao juga melatih tipis-tipis adiknya itu dengan melemparkannya dari ketinggian, ya lur ya. Waduh. Loli yang penakut awalnya benar-benar sangatlah marah. Tapi ternyata tujuan Yu Hao melakukannya agar atribut mental dan harimau di tubuh Loli bisa menyatu sempurna. Tentunya jika Loli bisa berubah menjadi harimau darah, maka evolusinya pun akan dinyatakan berhasil. Lagi-lagi Yu Hao terus-terusan melemparkan adiknya itu, ya kan? Waduh, definisi kakak yang baik ini ya. Kemudian mereka pun juga melewati bagian barat dan akhirnya bertemu dengan camp dari Kekaisaran Ryu. Di sanalah Yu Hao yang melihatnya malah dibuat kaget karena ternyata Kekaisaran Ryu malah menempatkan banyak pemandu roh pertahanan dan hanya mengirim sedikit master roh saja. Tentunya jika tujuan musuh beneran adalah pegunungan Mingdo, mereka tak akan mungkin melakukan ini. Ternyata ini disebut sebagai strategi kota kosong. Menurut pengamatan Yu Hao, dengan ilusi pasukan besar yang mengintimidasi seluruh benua dan menarik bantuan dari berbagai pihak, tujuannya bukan untuk berperang mati-matian, melainkan pasti ada tujuan lain. Alhasil Yu Hao pun segera menyuruh Loli ke kota Tianming untuk melaporkan masalah ini. Di sanalah Yu Hao pun sadar kalau mereka ternyata sudah ditipu. Yu Hao bahkan gak menyangka kalau di Kekaisaran Ryu masih ada satu Master of Strategi. Yang ternyata tepat di Kekaisaran Ryu, para pasukan pun menyorakan kaisar baru yang disebut sebagai Ratu Dewa Perang. Tetua Yulin yang sebelumnya sudah gagal menjalankan misi juga tak dihukum sama sekali oleh Sang Ratu Perang.
Dan yang lebih menariknya lagi, ratu perang ini tak lain dan tak bukan adalah Juzi ya lur ya, asisten dari Tianran sebelumnya. Di sanalah Juzi bilang kalau Kekaisaran Xinglu sudah mendapatkan bala bantuan. Dan oleh sebab itulah besok mereka harus menyerbu ke satu tempat. Bukan pegunungan Mingdo, bukan juga Kekaisaran Xinglu, melainkan adalah Kerajaan Tianhun. Yu Hao yang menganalisis strategi ini juga mengetahui kalau tujuan Kekaisaran Ryu pasti adalah Kerajaan Tianhun, lebih tepatnya markasnya dari Sekte Tubuh. Terlihat di sana Du Buxi dan jajaran murid-muridnya ternyata sudah siap. Sementara itu, Yu Hao kembali lagi ke camp militer. Di sanalah Su Yun pun mengatakan kalau Dai Hao sedang menyusun strategi untuk melakukan serangan balik ke pegunungan Mingdong. Ternyata Loli sudah menyampaikan informasinya. Jadi dengan dikitnya pertahanan di pegunungan Mingdo, pegunungan tersebut pasti bisa direbut lagi. Sekaligus mereka bisa menahan beberapa pasukan musuh untuk menyerang kerajaan Tianhun. Pada akhirnya karena para pasukan sudah mulai bergerak, Yu Hao juga menyusul pergi ke sana. Di sana Putri Jiu Jiu yang memimpin penyerangan yang kali ini sampai mengerahkan para master di tingkat sains demi merebut pegunungannya. Awalnya Dai Hao tidaklah menyarankan sama sekali. Katanya lebih baik mereka menyerang sedikit saja sekaligus menyelidiki apa tujuan sebenarnya dari Kekaisaran Ryu. Tapi jika kerajaan Tianhun bisa dijatuhkan oleh Kekaisaran Ryu, maka Kekaisaran Xinglu pasti sulit untuk bangkit kembali. Jadi keputusan pun sudah bulat, Putri Jiu Jiu memimpin langsung dalam perebutan di pegunungan Mingdong. Di sana, tepat ketika para master di tingkat sains mulai memberikan serangannya, ratusan tentara di bawah pimpinan dari Putri Jiu Jiu langsung menerobos pertahanan itu ya lur ya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, peperangan masih terus berlanjut dan bahkan malah semakin pecah. Tapi tanpa diduga, pasukan dari Putri Jiu Jiu malah kalah telak. Sementara Yu Hao, dirinya yang kembali ke Akademi Shrek malah mendapatkan satu kabar menarik tentang Tang Wutong, ya kan? Wede, seru nih. Tapi sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lor ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.